Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaifa halukum ayyuhat tullab wat talibat? Bagaimana kabarnya adik-adik sekalian yang soleh dan solehat? Semoga semuanya tetap semangat ya dalam menuntut ilmu. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Berjumpa lagi dengan Ustadz Rizal. Sebelumnya Ustadz ingin ya kalian simak baik-baik videonya. Jangan lupa untuk berdoa agar diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu. Ya. Sebelum kalian belajar, biasakan untuk berdoa agar dimudahkan, agar lebih mudah memahami materinya. Ya. Kita lanjutkan. Mukjizat berikutnya yang keempat. Mukjizatu insyiqaqil qamar. Ya, mukjizat terbelahnya bulan, dan ini mungkin sebagian dari kalian baru pernah mendengarnya ya. Bulan bisa terbelah. Iya, itulah mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ceritanya? An Anas radhiyallahu anhu anna ahla Makkah sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yuriyahum ayatan fa'arahum insyiqaqul qamari nisfain wa insyiqaqul qamari ayatun 'azimatun la yakadu ya'diluha syai'un min ayatil anbiya. Ya, dari Anas radhiyallahu anhu bahwa penduduk Mekah meminta kepada Rasulullah agar menunjukkan bukti kepada mereka. Maka Nabi memperlihatkan terbelahnya bulan menjadi dua bagian, dan terbelahnya bulan ini merupakan tanda kebesaran Allah yang hampir tidak ada mukjizat para nabi yang menyamainya. Ya, jadi ini benar-benar telah terjadi, bulan pernah terbelah ya menjadi dua bagian. Kapan peristiwa ini? Pada saat Rasulullah masih hidup ya di kota Mekah. Orang-orang Quraisy meminta kepada Nabi, ya orang-orang kafir Quraisy meminta Nabi untuk menunjukkan bukti, ya bahwa beliau benar-benar seorang utusan Allah, sehingga dengan tanda itu, bukti itu mereka nantinya akan beriman. Ya, ini sama seperti kisahnya Nabi Soleh, ya. Kaumnya Nabi Soleh meminta kepada Nabi Soleh untuk mengeluarkan unta betina dari batu yang besar. Ya, ini sangat tidak masuk akal. Batu yang besar bisa mengeluarkan unta, ya. Dan mereka meminta itu, ya, meminta Nabi Soleh untuk mengeluarkan unta dari dalam batu. Tujuannya apa? Bukan agar mereka beriman, bukan, tapi hendak mempermalukan Nabi Soleh saja, ya. Karena mereka berpikir tidak mungkin unta bisa keluar dari dalam batu, ya. Tapi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, atas kekuasaan Allah, itu benar-benar terjadi, ya. Batu yang besar itu mengeluarkan unta. Tapi apakah setelah itu mereka beriman? Tidak. Justru mereka semakin kafir, ya, tidak mau beriman kepada Nabi Soleh. Sama seperti ini, ya, kisah terbelahnya bulan. Ya, pada saat itu Rasulullah sedang melakukan tawaf pada malam hari beserta beberapa orang sahabatnya. Ya, kemudian datanglah beberapa orang kafir Quraisy dan berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Muhammad, apakah engkau melihat bulan di atas itu?" Nabi menjawab, "Iya, aku melihatnya."
Kemudian mereka mengatakan, kalau begitu maka belahlah bulan itu. Nah, Masya Allah, mereka meminta Nabi membelah bulan. Ya, kalau membelah apalah mudah ya. Ini membelah bulan. Ya. Mereka mengatakan, jika kamu bisa membelahnya, maka kami akan beriman kepadamu. Kami percaya, kami yakin bahwa engkau utusan Allah. Engkau membawa pesan-pesan dari Allah. Ya. Ini. Kemudian atas izin Allah, atas kekuasaan Allah, mukjizat itu muncul, benar-benar terjadi, ya. Disebutkan dalam hadis Bukhari, ya. Sebenarnya banyak hadis yang menyebutkannya. Nabi kemudian menggariskan, ya, jarinya ke bulan dan bulan itu terbelah. Masya Allah, benar-benar telah terbelah. Melihat itu, apakah orang-orang kafir tadi beriman? Tidak. Mereka mengatakan, wah, sihir Muhammad hebat. Ya, subhanallah. Mereka mengatakan itu sihir. Kemudian mereka belum cukup. Mereka meminta bukti lagi. Ya, mereka ingin bertanya kepada orang yang di luar Mekah. Maka mereka meminta waktu 1 bulan untuk membuktikannya. Nanti, jadi bulan depan nanti akan ada orang, rombongan pedagang yang mereka pergi dari kota Mekah keluar negeri, dia biasanya ke Syam, kemudian baru kembali lagi bulan depan, dan mereka tungguin. Mereka tunggu kedatangan rombongan itu bulan depannya. Akhirnya ketika tiba saatnya, orang-orang kafir dan orang kaum muslimin di kota Mekah itu, mereka menunggu di pintu gerbang kota Mekah, ya, untuk membuktikan. Jadi ketika mereka datang, rombongan dagang itu, kemudian ditanya, ya, tentang terbelahnya bulan. Apakah mereka juga melihat bulan itu terbelah di tempat yang jauh dari kota Mekah? Mereka mengatakan iya. Tidak ada yang memungkiri, semuanya mengatakan melihatnya. Dan mereka mengatakan, tapi kami juga tidak tahu kenapa itu bisa terjadi. Ya. Ini setelah mendengar itu, apakah mereka beriman? Tidak juga. Bahkan mereka mengatakan, wah, sihir Muhammad sudah mendunia. Ya, bukan cuma di kota Mekah saja. Sihir Muhammad sudah sampai kemana-mana. Sangat hebat. Ya, na'udzubillah. Ini perkataan orang-orang kafir. Sudah Allah tunjukkan seperti itu. Nabi turuti permintaan mereka, mereka tetap juga tidak beriman. Kemudian ini bukti, dalil bahwa bulan benar-benar telah terbelah, ya, disebutkan di Al-Qur'an surat Al-Qamar. Qala ta'ala, iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Ya. Allah Ta'ala berfirman, telah dekat datangnya hari kiamat dan bulan telah terbelah. Ini di halaman 54. Kemudian mukjizat selanjutnya adalah mukjizatus syaqqis sadr. Mukjizat terbelahnya pembelahan dada Nabi Muhammad. Ya, ini sudah dijelaskan oleh Ustadz, ya, di pertemuan yang lalu, ya. Nanti kalian bisa buka kembali materi yang lalu tentang peristiwa pembelahan dada Nabi. Selanjutnya mukjizat taslimil hajar alaihi, ya, mukjizat batu yang memberi salam kepada Rasulullah. Bagaimana? Kalian tahu batu, ya, batu itu benda mati. Ya, kita lihat, minal ma'lum innal jamad la yatakallam fal ashjar wal ahjar wa nahwu dzalika kulluha jamadatun summa walakinaha kama akhbarana Allah Ta'ala la takuffu 'anit tasbih lahu lailan wa naharan kama qala Allah Ta'ala. Jadi sebagaimana kita ketahui, batu itu benda mati, ya kan? Tidak bisa berbicara seperti, ya, batu, pohon, ya, tembok dan semisalnya. Akan tetapi sebagaimana yang Allah kabarkan kepada kita
bahwa apa? Benda mati itu ternyata bertasbih sama seperti manusia. Mereka bertasbih bahkan siang dan malam. Ya, Allah Ta'ala berfirman, "Tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa man fihinna wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura." Ya, di surat Al-Isra ayat 44. Ya, artinya apa? Langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Ya, Allah menjelaskan dalam ayat ini bahwa langit yang 7 lapis langit ini dan bumi serta segala sesuatu yang ada di dalamnya, termasuk benda mati itu, batu, pohon dan sebagainya, ya, termasuk tembok, ya, tanah, semuanya itu bertasbih kepada Allah. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih. Ya, ini bukti bahwa semuanya bertasbih kepada Allah. Semua makhluk ciptaan Allah bertasbih kepada Allah. Namun kita tidak tahu bagaimana batu itu bertasbih. Ya, bagaimana tembok bertasbih, kita tidak mengerti. Ya, yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Waqad akhbarana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bihadhil mu'jizah. Inni la'arifu hajaran bi Makkah kana yusallimu an-nabiyya kana yusallimu ala an-nabiy qabla an ub'ats. Inni la'arifuhu al-an. Rawahul Muslim, ya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita tentang mukjizat ini, ya. Beliau bersabda, "Sesungguhnya aku," kata Nabi, "mengetahui sebuah batu di Mekah memberi salam kepadaku sebelum aku diangkat menjadi nabi. Sesungguhnya aku mengetahuinya sampai sekarang." Ya, jadi dulu, ya, sebelum Nabi diutus, diangkat sebagai seorang nabi dan rasul, beliau pernah berjalan, ya, di kota Mekah dan mendengar ada batu yang mengucapkan salam, memberi salam kepada Nabi. Ya, Masya Allah. Dan kata Nabi, beliau mengetahuinya sampai sekarang, saat Nabi telah diutus sebagai seorang Nabi dan Rasul. Ya, itu mukjizat batu yang memberi salam kepada Nabi. Taib. Jazakumullah khairan. Itu saja yang Ustaz bisa jelaskan pada kesempatan kali ini. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Dan jangan lupa untuk murojaah, ya. Jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silakan kalian hubungi Ustadz kalian, ya. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.